Tani mahasiswa rakyat miskin kota bersatu padu rebut demokrasi, gegap gempita dalam satu suara demi tugas suci yang mulia. Hari-hari esok adalah milik kita, terciptanya masyarakat sejahtera, terbentuknya tatanan masyarakat Indonesia baru tanpa Orba. Marilah kawan, mari kita kabarkan, di tangan kita tergenggam arah bangsa. Marilah kawan, mari kita nyanyikan sebuah lagu tentang pembebasan. Jadi krisis moneter tahun 1998 itu diakibatkan karena dolar Amerika yang jatuh. Awalnya 2.600, akhirnya di tahun 1999 kalau tidak salah itu jadi 17.000 per dolar Amerikanya. Nah akhirnya itu membuat banyak pedagang di sana akhirnya gulung tikar. Kalau tidak salah ada kenalan saya juga waktu itu, dia akhirnya gulung tikar dari perusahaan yang sangat besar karena inflasi dan investasi akhirnya jatuh. Sejarah krisis 1998. Krisis dimulai pada Juli 1997 ketika Thailand mengalami krisis ekonomi yang kemudian menyebar ke negara Asia lainnya. Pada akhir tahun 1997, Indonesia juga mulai mengalami gejala krisis keuangan yang serupa. Desember 1997, nilai tukar rupiah mulai merosot dan bank-bank mulai mengalami kesulitan likuiditas. Pada saat yang sama, banyak perusahaan besar mulai mengalami kesulitan keuangan dan tidak mampu membayar hutang-hutangnya. Mei 1998, Indonesia memasuki fase krisis serius. Nilai tukar rupiah terus merosot, dan inflasi melonjak menjadi lebih dari 70%. Nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat mengalami penurunan dari Rp2.400 saat awal tahun 1998 menjadi lebih dari Rp16.000 pada pertengahan 1998. Bank-bank besar seperti BCA dan BNI mengalami kesulitan likuiditas, dan pemerintah Indonesia tidak lagi mampu mengendalikan situasi keuangan negara. Krisis ini mencapai puncaknya pada Mei 1998 ketika Soeharto mengundurkan diri sebagai Presiden Indonesia. Halo. Hai. Boleh perkenalkan nama? Boleh, nama saya Kila. Menurut saya, krisis moneter pada tahun 1998 adalah salah satu momen yang bersejarah di Indonesia. Karena krisis tersebut diakibatkan karena beberapa faktor, yaitu faktor internal dan eksternal. Hal tersebut pun terjadi karena ekonomi Indonesia yang sedang runtuh dan utang luar negeri yang membengkak. Halo. Boleh perkenalkan nama? Nama saya Markus Kepojos. Jadi tanggapan saya tentang krisis moneter yang terjadi pada tahun 1998, dari situ kita bisa lihat bahwa kerusuhan banyak terjadi karena para mahasiswa yang bertentangan dengan keputusan para menteri, dan juga dari krisis moneter itu menyebabkan demo yang sangat besar dan menyebabkan infrastruktur yang di sekitar hancur. Tahun 1997, Indonesia berada di ambang krisis yang tak terbayangkan. Sebuah badai ekonomi yang datang menerjang, menguncang fondasi negeri ini hingga ke akar-akarnya. Krisis Asia bermula di Thailand, lalu dengan cepat menjalar ke negara-negara tetangga, termasuk Indonesia. Rupiah mata uang kita, dan tiba-tiba kehilangan nilainya. Dalam hitungan hari, harga-harga kebutuhan pokok melonjak tinggi, membuat rakyat terjerat dalam kesulitan ekonomi yang mencekik. Para ekonom menyebutnya krisis moneter.
Namun bagi jutaan rakyat Indonesia, ini adalah tragedi kemanusiaan. Banyak perusahaan yang bangkrut, jutaan orang kehilangan pekerjaan, kemiskinan merajalela, dan harapan mereka yang hilang. Di tengah keadaan yang terjadi, muncul perlawanan. Mahasiswa dan masyarakat turun ke jalan menuntut perubahan. Demonstrasi terjadi di mana-mana, mencerminkan kemarahan dan keputusasaan para rakyat. Krisis moneter tidak hanya mengguncang ekonomi, tetapi juga mengguncang politik. Kekuasaan Orde Baru yang rapuh semakin tergerus oleh tekanan dari berbagai pihak. Tuntutan reformasi semakin keras dan perubahan pun tak terhindarkan. Setelah melalui masa-masa sulit, Indonesia perlahan mulai bangkit dari keterpurukan. Reformasi dan ekonomi dilakukan, prosesnya tidak mudah dan membutuhkan waktu yang panjang. Krisis moneter 1997 sampai 1998 adalah pelajaran yang pahit bagi bangsa Indonesia. Sebuah pengingat tentang pentingnya kestabilan ekonomi, keadilan sosial, dan demokrasi. Tragedi ini juga menjadi kekuatan dan ketahanan rakyat Indonesia dalam menghadapi cobaan. Kita tidak boleh melupakan sejarah. Krisis ini harus menjadi pelajaran agar kita tidak pernah lagi terjebak dalam badai yang sama. Krisis moneter yang terjadi pada Indonesia pada bulan Mei dan tahun 1998 adalah salah satu sejarah yang paling bersejarah di Indonesia dan paling memberikan dampak yang sangat besar. Contoh krisis moneter itu seperti keanjlokan perekonomian, inflasi, dan lain-lainnya. Dan juga krisis moneter ini memberikan kita sebuah pembelajaran kehidupan sosial dan politik yang dimana dari inflasi, keanjlokan perekonomian dapat kita menjadikan sebuah pembelajaran yang berharga bagi kita untuk kedepannya dan untuk menjaga kestabilan perekonomian di Indonesia. Semoga peristiwa ini menjadi sebuah pengingat bagi kita dan juga alarm bagi kita agar kita terus membangun dan bersatu dan membuat sebuah fondasi ekonomi yang kuat dan tidak akan mengulangi kesalahan yang sama. Kita harus belajar dari sebuah kesalahan yang negara kita lakukan di tahun sebelumnya. Dan juga mari bersama-sama menjaga stabilitas negara, belajar dari masa lalu dan melangkah maju untuk masa depan yang lebih baik. Terima kasih telah menyaksikan video ini. Sampai jumpa. Marco untuk mewakilkan kelompok saya mengucapkan terima kasih. Di bawah kuasa tirani, ku susuri garis jalan ini. Berjuta kali turun aksi, bagiku satu langkah pasti. Mahasiswa rakyat miskin kota bersatu padu rebut demokrasi, gegap gempita dalam satu suara demi tugas suci yang mulia. Hari-hari esok adalah milik kita, terciptanya masyarakat sejahtera, terbentuknya tatanan masyarakat Indonesia baru tanpa Orba. Marilah kawan, mari kita kabarkan, di tangan kita tergenggam arah bangsa. Marilah kawan, mari kita nyanyikan sebuah lagu tentang pembebasan di bawah kuasa tirani. Ku susuri garis jalan ini, berjuta kali turun aksi, bagiku satu langkah pasti. Berjuta kali turun aksi, bagiku satu langkah pasti.
bagiku satu langkah pasti.